Ada yang baru dimulai dan ada juga yang tersisa dari sesuatu yang sudah berakhir. Itu mungkin yang cocok untuk Janita Janet ya. Karena di tengah kebahagiaannya sebagai pengantin baru ternyata masih ada yang nyangkut nih ya kan. Yang tertinggal dari masa lalunya soal harta gono gini dengan sang mantan suami. Sementara sang mantan suaminya sendiri memberikan klarifikasi soal harta gono gini tersebut. Sebetulnya masalahnya sampai di mana dan sebesar apa? Kita langsung saja lihat yang berikut ini. Masa lalu ataupun dengan kasus yang sedang kita hadapin, Janet hadapin sih waktunya, tapi dia sekarang kan jadi suami jadi ikut support. Dia nggak ikut campur, tapi dia mensupport aku untuk bisa ayo hadapin gitu kan. Jujur aja, aku kan harus menyiapkan masa depan aku. Ini masa depan aku udah di depan mata, aku harus fokus dengan masa depan aku, tetap tanpa melalaikan kasus aku yang kemarin diramaikan sama dia yang gono gini itu. Bukan apa yang melalaikan itu, tetap aku jalanin, aku ikutin prosedur persidangannya seperti apa, tapi tanpa mengurangi rasa bahagia kami, rasa fokus kami gitu. Aku nggak mau sampai ya udah aku pisah-pisahin aja lah, tergantung kita kan nge-manage kayak gimana gitu. Harus kita pisahin antara mana masa depan dan mana yang masa lalu gitu. Ini benar-benar jodoh itu benar-benar jorok lah, karena jodoh kita nggak tahu siapa yang akan jadi pilihan terbaik dari Allah. Kita nggak tahu Allah mempertemukan kita tuh seperti apa. Kita benar-benar flashback lagi gitu. Kita sama-sama pernah gagal, sama-sama pernah merasakan kecewa. Iya, pernah merasakan kamu. Kalau aku memang kecewa dari kemarin, makanya aku kemarin sempat memutuskan untuk tidak berumah tangga lagi. Aku sempat kecewa, tapi ternyata Danu juga mengalami hal yang sama. Tapi kita berdua sebenarnya jujur, kita nggak mau bongkar itu lagi. Itu udah jadi masa lalu, udahlah. Yang kita fokusnya kan ke depan, membangun rumah tangga yang bahagia. Mawaddah warahmah. Itu tuh nggak mudah ya. Kita mah mungkin kalau diomongin kayak gampang banget, sakinah mawaddah warahmah. Tapi itu tuh realisasinya butuh kebulatan hati kami. Jadi sekarang ya itu, karena kita punya tujuan yang sama, kita pengen nunjukin banget nih dari kegagalan kami dengan rumah tangga kita masing-masing yang kemarin gagal, kita pengen balas dendam dengan menunjukkan kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Malam kita nggak tahu jodoh ya, sama dia aja aku dulu nggak pernah nyangka bisa jadi jodoh. Begitupun dia sama aku nggak nyangka akan jadi jodoh. Ya itu tadi, kegagalan itu bukan berarti akhir dari segalanya, tapi dari kegagalan kita harus banyak belajar, kita harus banyak yakin dan percaya bahwa di balik itu tuh akan ada lebih kebahagiaan yang lain yang nggak pernah kita duga, asalkan kitanya mau ngelangkah gitu aja. Semoga aja Allah ngasih cepet, karena kan kita jangan terlalu banyak berharap takut kecewa. Jadi ya kita terus ikhtiar aja sih yang sedikasinya sama Allah. Tapi yang pasti kan kalau kemarin aku kan pasang KB tuh 5 tahun, udah lebih 5 tahun. Nah sekarang itu udah aku lepas ketika menikah, jadi doain ya semuanya, mudah-mudahan cepat dikasih. pengennya berapa anak? Enggak sih, enggak apa-apa, 6 lah. 4. Saya takut dicatat sama malaikat, Ya, bilang anaknya banyak. Nggak apa-apa kalau aku gendut. Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Terima apa aja ya, masalah. Bener ya? Kamu kan cantik hati. Ya memang sudah saatnya punya anak gitu. Ya sekarang juga sudah ada suaminya, ya haknya dia lah. Masih berjalan karena memang seperti saya selalu ucapkan bahwa apapun yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah harta bersama gitu kan. Jadi apalagi saya memulai semuanya dari nol dengan Janet, kita juga ingin menepis anggapan orang-orang bahwa memang anggapan itu dikondisikan oleh Janet supaya saya tuh seolah-olah tidak bekerja, saya seolah-olah tidak ada andilnya dalam karirnya dia gitu kan. Jadi semua orang sekarang hampir rata-rata orang membuli saya kan, menjatuhkan saya. Jadi saya ingin klarifikasi bahwa semuanya itu salah. Dalam gugatannya ada dicantumkan bahwa harta gonogini akan dibicarakan secara kekeluargaan. Oke, waktu itu saya awalnya tidak
tidak ada kepikiran untuk bunuh gini, ya udahlah. Saya bilang dia emang udah nggak mau sama saya, udah saya pergi dari rumah, saya bawa motor, udah that's it. Cuma setelah Bang Opan bilang bahwa apapun yang didapatkan dalam pernikahan itu adalah harta bersama yang harus dibagi sama rata. Satu poinnya itu. Saya udah mulai berpikir, oh ya udah. Tapi saya belum ngajuin apapun waktu itu kan. Setelah saya lihat bahwa Janet di sosial media dia posting dengan calon suaminya waktu itu, kemudian memperkenalkan dia sebagai calon suaminya ke orang tuanya, dan mereka kemana-mana pakai aset kami, pakai mobil kami, pakai tempat tinggal kami di Bandung dan sebagainya. Jadi saya pikir kok nggak adil ya gitu. Maksudnya dulu perjuangin semuanya dengan saya, tapi menikmatinya dengan orang lain, dengan laki-laki lain gitu kan. Akhirnya yaudah saya ngomong sama Janet, saya WhatsApp, itu pun saya ngomong sama Janet itu beberapa bulan setelah ini terah, karena sebelumnya saya nggak ada niatan untuk ngajuin kayak gini. Tapi karena saya lihat beberapa poin yang saya sebutkan barusan, saya ajuin, saya WhatsApp dia, Net, kamu kan udah punya yang baru nih, saya bilang, udah punya calonnya lagi, ya udah, yuk kita beres-beres, karena memang secara aturan hukum dono gini tuh harus selalu dibagi, biar beres, kamunya tenang, akunya tenang. Terus dia bilang apa? Ya udah, kamu ke pengadilan aja gitu. Kalau ke pengadilan, saya bilang, itu akan dibagi 50-50 loh, kamu lebih rugi. Saya hanya minta sepertiganya aja. Sepertiganya itu berapa? Hanya rumah, satu kendaraan dan Harley Davidson yang saya pegang. Itu hanya sepertiga dari seluruh aset kami bersama dalam rumah tangga. Sepertiganya aja kok. Saya bilang, kan? Kalau ke pengadilan kamu akan dibagi dua, kamu akan lebih rugi. Saya bilang, nggak apa-apa, saya ikhlas asal adil. Kamu ajuin aja ke pengadilan. Dia bilang gitu kan. Saya bingung kan, Kak, kenapa sih? Akhirnya terbukti bahwa setelah ketika saya ngajuin ke pengadilan, dia bikin drama, menangis di media, menangis dan bilang bahwa dia shock, dia kaget, baru aja cerai sekarang dituntut masalah baru. Padahal itu dia yang mau ke pengadilan gitu kan, dia yang mau. Oh, saya bilang berarti ini memang strateginya supaya pembunuhan karakter. Di situ dia berdrama, dia memutarbalikkan fakta, ada yang fitnah juga, ada segala macam lah. Supaya apa? Supaya orang membuli saya kan. Semua orang menjelek-jelekan saya, semua orang menganggap saya cuma numpang hidup, gak ada andil apapun. Supaya saya drop, supaya saya mental saya drop, akhirnya kita meneruskan gugatan bunuh gini ya. Dan itu saya tegaskan lagi, ini sekarang bukan cuma soal harta ya. Ini udah jadi harga diri ya. Karena semua orang udah ngecap saya jelek gitu. Dan saya pun mengajukan karena berdasarkan bukti-bukti yang saya punya bahwa dia kemarin itu dengan laki-laki lain dan sebagainya. Harapan kedepannya mudah-mudahan JJ kooperatif juga ya, karena ini kan hukum undang-undangnya jelas bahwa dalam perceraian selalu ada jaminan. Jadi mudah-mudahan JJ juga kooperatif lah. Ada ucapan. Ya, semuanya juga kita berharap yang terbaik. Mudah-mudahan ketemu jalan tengahnya dan kedua belah pihak sama-sama puas dengan hasilnya nanti. Baik, masih ada lagi? Masih dong. Selebriti masih punya lagi satu lagi untuk Anda minggu ini. Jadi tetap di sini.